Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah-kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Dengan mendengarkan cerita kisah Rasulullah dan sahabat ini akan menambah ketaatan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Rasulullah SAW dan para sahabat ini adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang dijamin memasuki surganya Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang diberi kebahagiaan baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Kalau kita hari ini ingin sukses, maka tirulah Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Sebelum kita menceritakan kisah ini, jangan lupa di subscribe, like, komen dan share konten ini. Kisah tentang Rasulullah SAW melarang membunuh orang yang telah bersaksi dengan keesaan Allah dan risalah Nabi. Dikeluarkan oleh Ahmad Ad-Darami, At-Tabrani dan At-Tailasi dari Aus bin Aus As-Sakhafi radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW masuk menemui kami dalam satu dom di Masjid Madinah. Ketika itu seorang lelaki masuk dan membisikkan sesuatu ke telinga Rasulullah SAW yang tidak kamu ketahui isinya. Rasulullah SAW bersabda kepada lelaki itu, "Pergilah kamu dan katakan kepada mereka agar membunuhnya." Kemudian Rasulullah SAW memanggil kembali lelaki itu dan bersabda, "Kemungkinan ia telah bersaksi bahawa tiada yang disembah melainkan Allah dan sesungguhnya aku pesuruh Allah." Lelaki itu berkata, "Ya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Pergilah kamu dan katakan kepada mereka agar membebaskannya. Karena sesungguhnya aku telah diperintahkan agar tidak membunuh manusia hingga mereka bersaksi bahawa tiada yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah pesuruh Allah. Apabila mereka berkata demikian, maka haramlah atasku darah dan harta mereka melainkan dengan haknya dan hisab mereka di tangan Allah." Dalam riwayat Abdul Razak dan Al-Hasan bin Sufyan dari Abdullah bin Adi Al-Ansari radhiyallahu anhu sebagai berikut. Rasulullah SAW sedang duduk di antara para sahabatnya. Tiba-tiba seorang lelaki muncul dan menemuinya sambil berbisik kepada beliau untuk membunuh seorang lelaki munafik. Namun dengan suara yang kuat Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apakah ia sudah bersaksi bahawa tiada ilah melainkan Allah?" Lelaki itu menjawab, "Ya," tetapi tidak dapat diterima kesaksiannya itu. Rasulullah SAW bertanya kembali, "Apakah ia sudah bersaksi bahawa aku adalah pesuruh Allah?" Jawab lelaki itu, "Ya," tapi tidak bisa diterima kesaksian itu. Tanya Nabi lagi, "Apakah ia mengerjakan solat?" Jawab lelaki itu, "Ya," tapi solatnya tidak dapat diterima. Rasulullah SAW bersabda, "Aku dilarang untuk menumpahkan darah orang seperti itu." Dilanjutkan kisah tentang Utsman tidak mau melancarkan perang pada hari Ad-Dar, hari ketika rumahnya dikepung. Dikeluarkan oleh Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah SAW bersabda, "Panggillah sahabat-sahabatku." Aku pun menyebutkan beberapa nama sahabat yang mungkin ingin ditemui Rasulullah SAW. Aku berkata, "Abu Bakar." Nabi menjawab, "Tidak." Aku berkata, "Umar." Nabi menjawab, "Tidak." Aku berkata lagi, "Engkau Ali?" Nabi menjawab, "Tidak." Aku menyebutkan beberapa nama lagi hingga tersebut Utsman dan Rasulullah SAW menjawab, "Ya." Ketika Utsman radhiyallahu anhu tiba, Rasulullah SAW menyuruhku pergi. Rasulullah SAW kemudian membisikkan sesuatu ke telinga Utsman radhiyallahu anhu. Setelah selesai menerima bisikan Rasulullah SAW itu, air muka Utsman berubah. Ketika terjadi hari ketika rumah Utsman radhiyallahu anhu dikepung, kami berkata kepadanya, "Apakah engkau tidak mau memerangi mereka yang ya Amirul Mukminin?"
Ia menjawab, tidak. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah membuat perjanjian denganku dan aku harus bersabar dalam melaksanakan janji itu, yaitu perjanjian jika terjadi pada zaman Utsman terdapat orang-orang yang menyuruh Utsman meletakkan jabatannya, maka hendaknya ia menolaknya. Rasulullah SAW hanya berbisik kepada Utsman bahawa suatu masa nanti akan ada orang yang menyuruh Utsman melucuti pakaiannya. Maka Utsman berpendapat bahawa yang dimaksud dengan pakaian itu adalah jabatan khalifah, Amirul Mukminin, Allahu alam. Dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dari Abu Sahlal dengan makna yang lebih panjang darinya, dengan tambahan bahawa apa yang telah dibisikkan oleh Rasulullah SAW itu adalah mengenai hari itu, hari ketika Utsman radhiyallahu anhu dikepung di rumahnya. Dilanjutkan kisah tentang kesaksian Utsman radhiyallahu anhu tentang perkataan Rasulullah SAW, tidak halal darah seseorang melainkan dengan 3 alasan. Dalam riwayat Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, ketika Utsman radhiyallahu anhu dikepung, ia berkata kepada orang-orang yang mengepungnya, "Mengapa kalian mengepung aku? Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang lelaki itu tidak boleh ditumpahkan darahnya, dibunuh kecuali atas 3 sebab. Yang pertama, orang yang melakukan zina, maka hendaknya ia dirajam. Kedua, orang yang membunuh dengan niat, maka hendaklah dibunuh dengan didera. Ketiga, orang yang murtad setelah memeluk Islam." Kata Utsman lagi, "Aku tidak pernah melakukan zina, baik pada zaman jahiliyah maupun setelah aku memeluk Islam. Aku juga tidak pernah membunuh siapapun, dan aku tidak pernah murtad setelah aku memeluk Islam. Sesungguhnya aku bersaksi bahawa tiada sesembahan melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah hamba dan pesuruhnya." Diriwayatkan oleh An-Nisa'i sebagaimana dalam Al-Bidayah, dikeluarkan oleh Ahmad juga dari Abu Umamah radhiyallahu anhu katanya, Aku berada bersama Utsman radhiyallahu anhu ketika ia dikepung di rumahnya pada hari Al-Dar. Abu Umamah berkata kepadaku, "Kami telah masuk ke suatu tempat untuk menunaikan hajat di Madinah. Ketika kami masuk, kami mendengar suara seseorang di satu tempat yang dipanggil Bilat atau Balat. Pada suatu hari Utsman masuk ke sana untuk menunaikan hajatnya. Kemudian ia keluar menemui kami dengan air muka yang berubah seraya berkata, 'Sesungguhnya mereka telah bersatu untuk membunuhku.' Kami pun berkata, 'Ya Amirul Mukminin, Allah sudah mencukupi untukmu. Maksudnya Allah memeliharamu.' Tanya Utsman, 'Kalau begitu mengapa mereka ingin membunuhku? Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahawa seorang lelaki tidak boleh dibunuh kecuali dengan 3 alasan, yaitu lelaki yang menjadi kafir setelah keislamannya, lelaki yang berzina setelah berhubungan dengan istrinya, dan lelaki yang membunuh tanpa alasan. Maka demi Allah, aku tidak pernah berzina, baik pada waktu jahiliyah maupun setelah aku memeluk Islam. Aku juga tidak pernah berkeinginan menukar agamaku setelah Allah mengaruniakan hidayah kepadaku. Aku pun tidak pernah membunuh seorang pun dengan sengaja. Karena itu mengapa mereka ingin membunuhku?' Diriwayatkan oleh ahli sunan yang 4, At-Tirmizi mengatakan diriwayatnya Hasan sebagaimana dalam Al-Bidayah. Dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dan Abu Umamah serupa dengan hadis ini. Dilanjutkan kisah tentang khutbah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kepada orang-orang yang mengepungnya dan ketidakmauannya untuk memerangi mereka. Dikeluarkan oleh Ahmad dari Abu Laila Al-Kindi katanya, "Aku menemui Utsman radhiyallahu anhu ketika ia dikepung. Ia mengeluarkan kepalanya dari atap seraya berkata, 'Wahai manusia, janganlah kamu membunuhku. Demi Allah, jika kamu membunuhku, kamu tidak akan dapat mengerjakan solat bersama-sama atau berjemaah, dan kamu tidak akan berusaha untuk berjihad ke atas musuh-musuhmu. Kamu akan berpecah belah seperti ini.' Utsman merapatkan semua jari-jari tangannya sehingga bersilangan satu sama lain.
Kemudian Utsman radhiyallahu anhu membaca ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an ayusibakum mithlu ma asaba qauma Nuhin aw qauma Hud aw qauma Salih wa ma qaumu Lut minkum biba'id. Hai kaumku, janganlah hendaknya bertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat sehingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Saleh, sedangkan kaum Lut tidak pula jauh tempatnya dari kamu. Quran Surat Hud ayat 89. Tidak lama setelah itu Utsman radhiyallahu anhu mengirim utusannya kepada Abdullah bin Salam untuk menanyakan masalah itu. Abdullah bin Salam berkata, tahanlah dirimu, bersabarlah dan jangan memerangi mereka, kerana ini akan menjadi hujah yang besar kepadamu pada hari hisab. Maksudnya ia akan memberi ganjaran yang besar pada hari kiamat. Dilanjutkan kisah tentang yang terjadi pada Utsman dan Al-Mughirah pada hari Ad-Dar. Dikeluarkan oleh Ahmad dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, katanya, aku masuk menemui Utsman radhiyallahu anhu. Ketika ia sedang dikepung di rumahnya, aku berkata kepadanya, engkau adalah pemimpin bagi umat dan kejadian ini telah menimpa atas dirimu. Aku memberikan 3 pilihan kepada engkau agar engkau dapat memilih salah satu darinya. Pertama, hendaknya engkau keluar dan memerangi mereka, kerana engkau mempunyai jumlah pendukung yang banyak dan perlengkapan yang mencukupi. Engkau berada di pihak yang benar, sedangkan mereka di pihak yang salah. Kedua, hendaknya engkau membuat satu pintu keluar selain dari pintu yang digunakan oleh para pemberontak yang sedang menunggu itu. Dan tinggalkanlah tempat ini. Pergilah ke Mekah. Ini adalah kerana mereka tidak akan menganggap darah engkau halal ditumpahkan selagi engkau berada di Makkah. Ketiga, hendaklah engkau pergi ke Sam, kerana engkau suka dengan penduduk Sam, dan begitu juga Muawiyah ada di sana. Tetapi Utsman radhiyallahu anhu berkata, sekali-kali aku tidak akan memerangi mereka. Jika aku berbuat demikian, maka akulah orang yang pertama mengingkari Rasulullah SAW dengan melakukan pertumpahan darah. Sekiranya aku keluar dan pergi ke Makkah kerana di sana mereka tidak dapat membunuhku, maka sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa saja dari lelaki Quraisy yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama, maka ia menjadi sebab berlakunya azab di seluruh alam. Aku tidak mahu seperti itu. Sedangkan jika aku pergi ke Sam kerana aku suka kepada penduduk Sam dan di sana terdapat Muawiyah, maka sekali-kali aku tidak akan meninggalkan tempat hijrah dan ketetanggaanku dengan Rasulullah SAW. Alhamdulillah, itulah kisah-kisah tentang Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat-sahabatnya. Semoga apa-apa yang kita dengar bisa kita mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain. Kita tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.